Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu pertama bulan Maret. Edmund Chan di dalam bukunya yang berjudul Rod and Wings menuliskan, secara alamiah, natur sebagai manusia berdosa membuat kita menjadi para pencari kenyamanan, bukan pencari Tuhan, sehingga ada kalanya kita merasa jauh dari Tuhan dan tidak berdaya. Namun sesungguhnya hanya Tuhan yang mampu memuaskan segala hasrat kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai rancangannya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik ya, saya yakin dan percaya dimanapun saudara-saudari berada saat ini, semuanya dalam keadaan baik. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita sampai dengan hari ini. Kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama membawa seluruh keberadaan kita untuk datang menyembah, memuji Allah kita. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dengan segala sesuatunya. Mari kita mau mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau datang kepada Allah kita. Membawa hidup kita. Membawa seluruh keberadaan kita. Biar Tuhan kiranya boleh melayakkan kita. Menguduskan setiap kita. Untuk kita boleh datang membawa sujud sembah kita kepadanya. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita katakan dengan lembut, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami
boleh kembali datang, beribadah, memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus Tuhan. Dan mari Tuhan yang boleh layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang, boleh layak Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami, berkati seluruh umat-Mu, berkati ibadah kami ya Bapa. Sebab ibadah ini milik-Mu ya Bapa. Engkau yang berotoritas, Engkau yang bertahta, dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih sekalian, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini kita mau membacakan nas Alkitab kita yang terdapat pada Roma pasal 3 ayat ke-21 sampai dengan ke-26. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26. Saudara Gary akan membacakannya buat kita semua, dan jemaat yang terkasih boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini saya mau ngajak jemaat sekalian, saudara-saudari sekalian boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita, dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Ya Allah kita yang dahsyat, ya Allah kita yang hebat, ya Allah kita yang besar. Sama-sama katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Terpujilah Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, kita percaya janji Tuhan selalu setia. Janji Tuhan yang ajaib akan selalu Tuhan nyatakan buat kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari sekali lagi kita mau katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Yes Tuhan, kau nyatakan bagiku. sebab kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. ku berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya Tuhan, Ku percaya. untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita boleh bertemu kembali di bulan yang ketiga di tahun 2021. Puji Tuhan, kita boleh memuji Tuhan sekalipun kita masih di tempat kita masing-masing, tetapi saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Tema kita hari ini adalah pembenaran karena iman.
Ya, Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Mungkin lebih tepatnya kalau bisa sampai ayat yang 29, tetapi mungkin nanti saudara boleh baca di rumah sendiri. Untuk menghemat waktu, saya baca ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami orang-orang berdosa, tetapi karena kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kami dibenarkan. Kami yang sesungguhnya harusnya masuk neraka, tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan sehingga surga bukanlah impian, tetapi surga akan menjadi bagian setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Baik saudara, alasan mengapa Allah menyediakan pembenaran melalui iman. Ya, ada dua alasan paling tidak saya menganalisa dari ayat yang kita baca hari ini. Alasan yang pertama karena semua orang atau semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayat yang ke-23 tadi dinyatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam istilah teologinya, kata kehilangan kemuliaan Allah dan semuanya manusia telah berdosa itu memakai kata total depravity. Artinya yaitu sudah rusak total. Manusia dalam keadaannya sudah rusak total dan tidak bisa dipulihkan lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti kaca yang sudah jatuh pecah berkeping-keping, itu sulit untuk kita bisa perbaiki lagi, ya, kecuali didaur ulang, dilebur lagi dan dibuat kaca baru. Keadaan manusia pun seperti itu, total depravity, rusak total. Sebab itu tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari manusia, maka dari itu Allah menyatakan kasih-Nya melalui pembenarannya. Alasan yang kedua, mengapa Allah mau membenarkan manusia, yaitu alasan kedua, Allah sudah menjadikan dan menentukan Yesus sebagai pendamaian bagi kita. Itu ayat yang ke-24, dikatakan di sana, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konsep kebenaran ini itu adalah salah satu daripada 12 konsep keselamatan yang Allah lakukan sendiri buat manusia yang berdosa. Hari ini kita mau belajar sedikit saja sebetulnya, ya. Kalau mau dijelaskan semua 12 konsep ini akan memakan waktu yang sangat panjang. 12 konsep yang dirumuskan oleh seorang yang bernama Dr. Chris Marantika. Itu ada yang pertama, yaitu konsep pilihan. Ya, sekali lagi, bahwa konsep pembenaran ini adalah salah satu dari 12 konsep keselamatan yang Allah lakukan sendiri untuk manusia. Konsep yang pertama yaitu konsep pilihan. Allah memilih manusia untuk ditentukan diselamatkan.
Tentu saja berpikir kita bahwa ada orang lain yang tidak dipilih oleh Allah dan dinyatakan akan dibinasakan. Itu adalah hak atau prerogatif dari Allah, bahwa Allah menyatakan untuk memilih saya dan saudara dan tidak memilih yang lain tidak diselamatkan, ya. Jadi kita ditentukan untuk diselamatkan, dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Itu kehendak bebas Allah, itu kehendaknya Allah, kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Bahwa Allah sudah memilih kita, bersyukur. Konsep pilihan itu bahwa pilihan jatuh kepada umat Allah, yaitu umat Israel. Allah memilih mereka dan bukan memilih bangsa lain, itu kedaulatan dari Allah sendiri. Namun kalau sekarang kita meskipun bukan orang Israel, kita bukan bangsa Yahudi, tetapi diselamatkan oleh karena apa? Oleh karena umat Israel telah menolak keselamatan itu sendiri. Sehingga keselamatan itu jatuh pula kepada bangsa-bangsa lain. Ya syukur kepada Tuhan, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang karunia-Nya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga selain umat pilihannya sendiri, yaitu umat Israel. Konsep yang kedua yaitu konsep pengganti, substitution. Ya, bahwa Allah melalui Yesus Kristus menggantikan posisi kita yang seharusnya yang dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita. Nah, ini adalah konsep yang kedua, yaitu konsep pengganti. Ya, Yesus disalib, seharusnya kita yang disalib, kita yang seharusnya dihukum, kita yang berbuat dosa, kita yang jahat, kita yang harusnya kena murka Allah, tetapi Yesus yang menggantikan kita. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga yaitu konsep penebusan. Nah, kita ditebus. Ex agorazo, dari pasar dosa ditebus, saudaraku. Ya, ditebus untuk kita boleh menjadi miliknya Tuhan. Ya, itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat, konsep pemuasan. Jadi pengorbanan Kristus itu memuaskan hati Allah. Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan keselamatan. Karena hati Bapa itu dipuaskan. Jadi pengorbanan Kristus bukan untuk iblis, ya. Iblis tidak menerima apa-apa. Malah mereka mengalami kerugian yang luar biasa karena Yesus mati buat manusia. Tetapi pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu memuaskan hati Bapa, ya, bahwa anak tunggal Bapa ini taat sampai mati, dan itu pengorbanannya sampai mati di atas kayu salib itu memuaskan hati Bapa. Yang kelima yaitu perpalingan, conversion. Yaitu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus ada perpalingan hidup kita dari mengabdi atau melayani sebagai budak dosa, sekarang berpaling kepada kasih karunia, yaitu kepada Yesus Kristus. Kemudian kelahiran baru, ya, diciptakan ulang menjadi manusia yang baru, regeneration. Ini konsep yang ke-6. Konsep yang ke-7 yaitu pendamaian, reconciliation. Dulu manusia itu berdosa, musuhnya Allah. Tetapi oleh karena penebusan dari Kristus Yesus, penggantian dari Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Kristus, ya, sehingga kita boleh damai dengan Bapa kita yang di sorga. Dan yang konsep ke-8 ini, saudaraku, yang hari ini kita mau bicarakan, yaitu konsep pembenaran, justification. Ini biasa dipakai di dalam istilah hukum. Jadi di dalam Yesus Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dibenarkan. Dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang ke-9 yaitu konsep pengangkatan atau adoption. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya, diadopsi. Kemudian yang ke-10 yaitu kesatuan dengan Kristus, unification, ya, menyatunya manusia yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi satu dengan Kristus. Dan yang ke-11 yaitu penyucian, sanctification. Bahwa proses kehidupan kita dari orang yang berdosa dituntun Tuhan hari demi hari untuk masuk proses penyucian terus-menerus. Ya, tiap hari kita berperang melawan dosa, melawan kedagingan kita. Tetapi secara posisi kita ini sudah jadi orang-orang suci, ya. Posisi kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi hari demi hari yaitu progressive sanctification, ya.
perjalanan kita hari demi hari itu melawan dosa, itu adalah proses penyucian kita. Dan yang terakhir yaitu proses atau konsep pemuliaan, glorification. Ya, kita dimuliakan. Ya, ketika kita nanti Yesus datang yang kedua kali, kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan itulah 12 konsep dari keselamatan yang Allah lakukan buat kita yang berdosa. Nah, definisi dari pembenaran adalah tindakan hukum Allah, di mana karena adanya Yesus Kristus, orang-orang berdosa dibenarkan oleh sebab iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, definisi dari pembenaran adalah tindakan hukum Allah, di mana karena adanya Yesus Kristus, orang-orang berdosa dibenarkan oleh sebab iman kepada Yesus Kristus. Beberapa unsur dalam pembenaran adalah pengampunan dosa. Ya, unsur yang pertama ini dari pembenaran adalah kita diampuni dosanya. Kemudian pemindahan atau pengangkatan kesalahan atau rasa salah dan penghukuman karena dosa. Yang kedua adalah penuangan atau penempatan atau pencangkokan akan kebenaran Kristus dan penempatan pada posisi atau kedudukan yang menyenangkan hati Allah. Jadi tadinya kita ini musuhnya Allah, ditempatkan pada posisi di mana kita boleh menyenangkan hati Allah. Sebab tanpa ada pembenaran, seseorang akan tetap dalam posisi bersalah. Dan itu tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah, apalagi menyenangkan hati Allah. Serta diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, yaitu adalah adanya pembebasan dari kutuk hukum Taurat. Bersyukur kepada Tuhan bahwa menurut hukum Taurat, bahwa orang yang dinyatakan benar itu adalah orang yang 100% bisa melakukan hukum Tuhan itu, hukum Taurat, 10 perintah Allah itu dengan sempurna. Tidak boleh ada satupun yang gagal. Tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Dan itu memakan waktu seumur hidupnya. Siapa yang bisa sempurna seperti itu? Yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna. Dan seumur hidupnya tidak bercacat. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Saya menjadi teringat ketika dulu saya masih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan emas. Ini perusahaan terbesar nomor 2 di Indonesia, yaitu PT Untung Bersama Sejahtera. Bos saya itu seorang anak Tuhan yang saleh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk bisa masuk ke perusahaan itu tesnya ada 10 soal. Dengan hanya 1 lembar saja, terdiri dari 10 soal, itu menentukan orang itu masuk perusahaan itu atau ditolak. Saya waktu itu melamar ke perusahaan itu, tidak ada janjian, ada 12 orang lain yang tidak saya kenal, datang bersama-sama untuk melamar pekerjaan yang sama. Kita sama-sama menghadapi soal yang sama, 10 soal itu. Tapi kita tidak tahu sebelumnya bahwa ada soal 10 itu, dan kami semua mengerjakannya. Setelah mengerjakannya, saudaraku, dari 10 soal itu dikumpulkan, kemudian dikoreksi, dan satu persatu diwawancara, dinyatakan diterima atau ditolak. Dari 13 orang, ada 12 orang yang rumahnya lebih jauh dari rumah saya, mereka dinyatakan ditolak. Tetapi hanya saya yang diterima di perusahaan itu. Saya bertanya, mengapa saya diterima? Padahal, saudaraku, menurut hasil ujian itu, saya hanya betul 8 dari 10 soal. Artinya saya ada 2 kesalahan. Tetapi saya dinyatakan diterima, bukan berdasarkan KKN, saudaraku, atau ada uang pelicin, tidak. Ya, saya dinyatakan diterima karena 12 orang yang lain itu adalah betul 2. Saya salah 2, mereka betul cuma 2, saudaraku. Saya sehingga diterima. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya jadi teringat, mengapa bos saya itu memberikan 10 soal. Saya teringat jadi 10 hukum Taurat.
Di mana orang yang dinyatakan benar adalah yang bisa melakukan 10 perintah itu dengan sempurna. Saya juga akhirnya ketika masuk ke perusahaan itu, saya bertanya kepada setiap karyawan, staf yang ada di sana, kamu dulu waktu dites, kamu betul berapa? Mereka menjawab semuanya, betul 10. Betul semuanya, baru mereka bisa diterima. Saya betul 8, saya diterima, karena yang lain kebetulan, saudaraku, saya bersyukur ya, yang lain cuma betul 2. Kita dinyatakan benar kalau kita bisa melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna. Kalau salah satu saja, atau kita gagal satu saja, kita dinyatakan gagal dan tidak akan mungkin dinyatakan benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Yesus Kristus saja yang bisa melakukan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada yang bisa melakukan sesempurna itu, karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Selama 33 tahun lebih dia hidup di dunia ini, ternyata benar bahwa dia tidak melakukan satu pelanggaran satupun dari hukum Taurat itu. Karena dia Allah, dia tepat melakukan 10 hukum Taurat itu dan tidak satupun dia melanggar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus menempatkan dirinya sebagai pengganti kita, dia orang yang tepat sehingga bisa membenarkan setiap orang yang percaya kepada dia. Kita, kalau bisa benar satu saja, itu sudah bagus sekali seumur hidup. Tetapi kenyataannya, kita semua gagal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus, dia yang melakukan 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Allah itu, dan hukum-hukum Tuhan yang lain kalau ada, dia lakukan dengan sempurna. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dianggap benar atau dinyatakan benar karena kita menjadi anak-anaknya Allah. Nah, itu tadi ada konsep adoption, konsep kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang punya anak, ketika anak saudara salah, saudara tidak akan terus, oh kamu salah, saya usir keluar dari rumah saya. Seberat apapun kesalahannya, mungkin kita nggak akan pernah bisa mengusir anak kita, karena dia anak darah daging kita sendiri. Kita akan memaafkan dia, kita akan mengampuni dia. Begitu pula ketika kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita mungkin berulang kali juga bersalah kepada Tuhan. Kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan diri kita benar, maka kita menjadi orang-orang yang benar. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kok bisa ya saya percaya dengan iman kepada Yesus Kristus saja kita bisa dibenarkan? Ya, karena konsep iman kita ini, saudaraku, konsep yang sungguh-sungguh meletakkan seluruh keberadaan kita kepada Yesus Kristus. Bahkan seluruh kelemahan dan dosa-dosa kita kepada Yesus Kristus. Maka dari itu ketika Yesus di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Dia menanggung hukuman Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Maka dari itu, bagaimana kita supaya dibenarkan? Adalah kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita diampuni. Kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Teringat akan sebuah kisah di mana seorang jenderal bernama Samila, dia mempunyai pasukan yang banyak. Dalam satu perang gerilya saudaraku, dia juga mengajak serta ibunya. Ibunya ini cukup membantu di dapur umum bagi prajurit-prajurit yang ada di bawah Samila ini. Suatu ketika, prajurit-prajurit ini melaporkan bahwa ada beberapa kaleng makanan yang hilang. Padahal stok yang mereka punya itu tidak banyak, terbatas. Maka kalau hilang ada beberapa ini adalah hal yang sangat serius. Maka bisa mempengaruhi bahwa gerakan gerilyawan ini, saudaraku. Maka Samila bertanya dan menyelidiki siapa yang telah mengambil daripada bekal makanan mereka. Setelah diteliti, saudaraku, ternyata ibunya sendiri yang mengambil bekal makanan itu. Makanan kaleng yang sudah dikumpulkan itu ternyata diambil oleh ibunya sendiri. Waduh, Samila merasa sedih.
Di satu sisi dia adalah pemimpin bagi anak buahnya. Tetapi di sisi yang lain dia adalah anak dari ibunya yang telah melahirkan dia. Ibu yang telah merawat dia, membesarkan dia dengan cinta kasihnya. Bagaimana? Seluruh prajurit bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh Samila? Apakah Samila akan menghukum ibunya yang mencuri makanan itu? Kalau itu yang Samila lakukan, maka orang berkata, Samila adalah anak durhaka, anak yang tidak tahu balas budi kepada orang tua. Tetapi jikalau Samila tidak bertindak tegas atau bertindak adil kepada ibunya, maka Samila dicap sebagai seorang yang pilih kasih. Untuk ibunya sendiri, dia memaafkan. Oke, akhirnya Samila mengambil satu keputusan. Besok akan diadakan hukuman untuk ibu yang sudah mencuri makanan, bekal makanan yang ada. Padahal maksud dari ibu itu mengambil bekal makanan itu, persediaan makanan itu adalah karena ibu itu merasa bahwa prajurit-prajurit Samila ini harus dikasih makan lebih banyak supaya mereka punya tubuh yang kuat untuk menghadapi berbagai macam serangan. Tetapi itu alasan itu tidak bisa diterima karena ibu itu tidak meminta izin terlebih dahulu. Besok paginya di lapangan ibunya sudah dihadapkan di tengah-tengah seluruh prajurit yang ada. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Samila. Apakah ibunya akan dihukum? Ternyata Samila membuka bajunya. Orang yang mencuri harus menerima hukuman, yaitu hukuman dicambuk 30 kali. Samila berdiri di tengah lapangan dengan telanjang dada. Dia membungkukkan badannya dan dia berkata, saya menggantikan ibu saya. Saya yang harus dihukum. Saya harus yang menerima 30 cambukan. Maka dari itu semua orang bertepuk tangan. Saat itu pula lah 30 cambukan dikenakan kepada Samila. Ibunya dibebaskan. Disinilah antara keadilan dan kasih boleh dinyatakan. Seorang yang bersalah memang dinyatakan bersalah. Dia harus menerima hukuman. Tetapi hukuman itu digantikan oleh Samila. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, kita terima, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari hukuman itu. Maka dari itu bagaimana respon kita? Respon kita yang pertama, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan menyatakan diri kita benar. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa karena kasih-Nya kita boleh dibenarkan. Kita ini orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang seharusnya dimurkai. Tetapi karena kasih-Nya kita boleh diselamatkan, kita diampuni. Yang kedua, jangan ditambah-tambahi saudaraku ya. Hukum Taurat sudah 10 aja kita nggak bisa lakukan. Jangan ditambah-tambahin yang lain. Mungkin kalau saudara ada berpikir punya anak cowok, saya harus sunat supaya anak saya selamat. Ini hukum Taurat saudaraku, dan itu tidak perlu kita lakukan. Sunat itu bukan untuk menyelamatkan, kalau sunat tujuannya untuk kesehatan silakan saudaraku. Untuk anak cowok silakan untuk disunat. Tetapi untuk keselamatan sunat sudah tidak berlaku lagi. Karena Yesus sudah ya digantung di atas kayu salib. Jadi tidak perlu ada lagi perbuatan-perbuatan kita untuk menambahkan supaya kita boleh diselamatkan. Jadi terima saja karena keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Martin Luther sampai tidur di lantai. Melakukan segala perbuatan-perbuatan yang mungkin dia rasakan bahwa itu bisa menyenangkan hati Allah. Tidak perlu. Dia harus menaik tangga di Roma, saudaraku. Tidak perlu itu dilakukan. Karena keselamatan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Yang ketiga, jangan sombong. Sebab apa yang kita terima ini
Bukan karena kerja keras kita, tetapi Yesus Kristus yang sudah melakukannya untuk kita. Kita dibebaskan, kita diampuni, kita diselamatkan. Itu bukan perbuatan kita, bukan jasa kita, tetapi karena Kristus yang sudah melakukannya untuk kita. Oleh sebab itu, jangan sombong. Kalau saudara dan saya saat ini dinyatakan benar oleh Allah, terima itu dengan penuh sukacita. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Masih banyak orang-orang yang mungkin mereka berpikir bahwa mereka harus bisa diselamatkan dengan cara ini dan itu. Tetapi hari ini kabar baik buat kita sekalian, bahwa keselamatan diberikan melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu bersyukurlah, jangan tambah-tambahin, dan jangan sombong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Engkau menyelamatkan kami, Engkau juga membenarkan setiap kami, orang-orang yang berdosa. Kami berterima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib buat kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami yang ada saat ini boleh senantiasa bersyukur atas karya-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolong jadikan kami duta-duta Injil, supaya kami boleh memberitakan kabar baik ini kepada orang lain juga. Mereka yang mungkin berpikir bahwa mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Mereka melakukan amal supaya mereka diselamatkan. Tetapi biarlah hari ini kami boleh memberitakan keselamatan dan hidup kekal dapat diterima melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudari, saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita memberi, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi setiap jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke gereja lokal masing-masing atau dengan scan barcode yang tertera di layar. Mari kita mau naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi kita katakan, sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ribu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi kita katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, terima kasih buat jemaat sekalian yang sudah memberikan persembahan. Saat ini kita mau sama-sama menyaksikan warta berikut ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara-saudari untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.